Wah, ngapain tuh? Ini dia 10 interesting facts About Instagram. Yang pertama, Instagram didirikan oleh dua pemuda dari lulusan Universitas Stanford atau USTAN ya. Stan aja. Oh, Stan aja. Ininya yang ini di Bintaro. Di Bintaro dong, Stan. Universitas Stanford. Kevin Systrom dan Mike Krieger. Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil adalah 3 negara dengan sebagian besar pengguna Instagram. Yang ketiga, ada 50 juta foto dengan berbagai variasi hashtag selfie di Instagram. Ini adalah alasan kuat mengapa kata selfie dianugerahkan sebagai Word of the Year oleh Oxford Dictionary. Tapi belakangan ini ada tren selfie yang agak mengganggu sih. Apaan? Selfie perempuan dengan bulu ketek. Ada emang? Di Cina lagi Ngetren? ngetren. Aduh. Keempat, selebriti dengan foto selfie-nya terbanyak adalah Kylie Jenner dengan 451 foto selfie. Sehari ini? Oh, dia video ya. Yang kelima, New York City adalah kota dengan geotagging paling banyak. 6, no filter sebenarnya adalah filter yang paling digunakan paling banyak pengguna Instagram. Rokok biasa dipatahin tuh jadi no filter. Lucu lu bangsat. Baru anjing. 7, Justin Bieber aka JB adalah Instagram user yang paling banyak followersnya. 8, Facebook membeli Instagram senilai $1 miliar pada tahun 2012. Yang ketiga, sepanjang 2014 sudah 16 miliar foto diupload di Instagram. 10, hashtag yang paling populer digunakan di Instagram adalah hashtag love, hashtag beautiful, hashtag cute, hashtag me, dan hashtag TBT, Throwback Tuesday. Sekarang nih, apa? Sekarang akan ngetren lagi. Hashtagnya Ciao Bella. Ku mengerti, ingin berjumpa. Di manakah kamu? Berada di kananmu. Di manakah kamu? Tata tangga masuk. Tadi di manakah berada? Berada ketika di gue masuk di manakah kamu tuh ya, gue rasa tahu siapa, kayak siapa? Humania. Wah, Eki barusan. Eki Humania sama Eki Lamo jatuhnya. Bukan Ji. Vokalisnya Eda. Lu bukan Eki Humania, Eki Lukman. Oke, udah ganti. Oke, ini yang namanya tweet sudah berhamburan masuk ke dalam @haturkfm ya. Kita nanya soal Instagram crush lo siapa sih? Kalau kata Nadia ada John, ini buat cewek nih ya. Van Damme. Bukan. John Travolta. Oh gila, lebih lama lagi. John BM Racing dan Pierre Corin 97. Terus Sigi Wimala kalau kata Bunga, udah ibu cantik dan doyan olahraga. Kalau kata Disna Boim ya, katanya itu Dennis Wilson. Gede tuh. Gede banget, bulat lagi. Apanya? Tekadnya untuk foto. Kelihatan ya dari Instagram. Iyalah. Iya. Mimik muka tuh mencerminkan. Apa muka? Mimik. Oh, mimik. Mimik kan di muka. Iya. Terus kalau kata Rizky Delani, Instagram gue ketawa. Gak apa-apa, emang gak boleh. Instagram crush-nya adalah Imogen Poots sama Emily Ratajkowski. Emrata itu ya, Emrata. Oh, dia itu orang ini ya, Rusia ternyata. Iya. Oh, oke. Kalau pasangan gue follow satu account, dia itu balerina. Punya anak satu, cuman lenturnya masih kayak anak SMA. Oh gitu? Biasanya kan balerina buat cewek ya? Kalau cowok apa? Galerina. Galerina ya. Enjoy the ride, cruising on Drive and Jive. Masuk. 3, 2, 1. Gofar masuk, take. Cintaku hadir di dalam dunia. Kemanapun kamu berada di dunia ini akan ku kejar sampai manapun pun. Sudut kota akan ku halangi. Kok halangi? Lu kata pengen gue Bang Sodor. Masih Drive and Jive Adira dan Gofar. Ada Satya juga. Dan tadi sebenarnya kita mau ngomong hard request, masih banyak hal soal Instagram yang kita bahas. Cuman dari tadi tuh komputer gua di take over sama Dodi. Parah, sebel. Kita tuh orangnya sebelan. Jadi karena kita sebel, kadang-kadang yang sebel itu ngangenin ya. Iya. Iya kan? Setuju gue. Yang sebel itu, yang bikin kesel itu ngangenin. Yang bikin
yang bikin apa namanya tiap hari melakukan tindakan-tindakan bodoh gitu kan. Ngangenin. Kadang-kadang orang tuh jadi bodoh ketika dihadapkan cinta. Karena cinta bisa berubah segalanya, tahu gak? Cinta itu bisa buat orang jadi buta. Tolong Pak, mana Pak? Nggak kelihatan Pak. Gue setuju dengan ungkapan cinta itu buta. Ini baik lagi. Makanya gini, Apa? cinta itu buta. Maka kalau aku salah megang nih, ya udah maklumin. Gak kelihatan apa-apa. Tadinya mau salah masuk, gue tahu. Gak kelihatan apa-apa. Gue tahu tadinya mau salah masuk. Kan cinta buta. Iya. Salah masuk maafin. Iya, maafin aja. Kita ngomongin yang nyebelin. Yang nyebelin itu biasanya ngangenin. Contohnya salah satunya mantan. Ya langsung kepikiran. Orang ya, kalau dikasih suatu subjek ketika gitu matanya langsung ke kanan atas, dia mengingat hal-hal yang visual. Dalam arti ini adalah mantan. Ingat yang mana, Par? Dia emang topiknya. Iya, emang Jangan iya. sih. This is not about you, man. Iya, gue ngerti. Gue Iya, ngerti. udah. Ini tentang semua orang. Semua pernah ngalamin. Kita pernah ngalamin. Ingat-ingat siapa? Kita pernah ngalamin kok semuanya. Balikan sama mantan. Kali ini DNJ Have for Heart kita ode to mantan. Oke. Jadi setelah putus cinta biasanya bayangan mantan tuh nggak akan bisa dengan mudah dihilangkan dari pikiran dan dari kebiasaan biasanya. Benar. Pergi ke tempat makan biasa keinget, denger lagu yang sering lo berdua nyanyiin bareng langsung galau, nangis. Nggak nangis sih paling ya keinget aja gitu ya. Tiba-tiba ada. Terus kadang-kadang keinget rasanya. Kok rasanya? Rasa apa? Rasanya dicintai. Oh iya. Legitnya. Lagi apa aja? Legitnya cinta. Oh iya. Hangatnya juga. Hanya apa? Hangatnya dekapan. Oh iya. Iya kan? Benar. Ih masih pacaran mau dekap-dekapan. Keinginan untuk kembali bersama juga jadi hal yang nggak bisa dihindarkan. Nggak ada salahnya balikan sama mantan. Kalau memang tiba-tiba sekarang lebih dewasa dan lebih cocok daripada sebelumnya. Gue sih memegang paham yang namanya balikan mantan itu salah. Iya. Why? Karena ya itu tadi bukan untuk memperbaiki kesalahan sih, tapi mengulang kesalahan. Tapi ini prinsip yang gue pegang dari dulu, cuy. Iya. Dan sekarang gue tuh nggak sekarang sih. Semalaman gue mikir. Semalam gue mikir kayaknya mungkin ada fase di mana kita terlalu keras untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi mungkin prinsip lu itu bisa dikompromi dengan berbagai macam hal. Gue kasih tahu ya guys ya. Yang terjadi sama temen gue bukan lo. Dia lagi pingin makan gado-gado pakai nasi. Oke. Terus tiba-tiba dia pingin gado-gado pakai lontong. Giliran dia dapat gado-gado pakai lontong, dia nggak mau juga. Dia mau gado-gado nggak pakai nasi, nggak pakai lontong. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang kompromi adalah teman gue itu mestinya. Oh iya betul. Iya kan? Kenapa menjadi gado-gado ya? Dia pertama makan gado pakai nasi, terus pakai lontong. Abis itu pakai lontong. Ada opsi ketiga, Apa? pakai bubur. Pakai bulgur. Tapi yang kalau gue paham gue, balikan sama mantan nggak apa-apa. Tapi Oke. kebanyakan yang gue sarankan adalah ketika mantannya itu udah kayak berjarak di tengah putus. Jadi gini loh, lo putus sekarang nggak langsung balikan. Nah itu gue nggak. Oke, kenapa? Karena ya itu mengulang kesalahan. Tapi ketika lo putus, terus di tengah-tengah itu ada beberapa proses lagi pendewasaan, kayak masa kuliah atau mungkin jadian sama orang kanan kiri. Ujungnya tiba-tiba ternyata emang selama ini ya dia yang paling ngerti gue. Nah itu nggak apa-apa menurut gue. Oh gitu cuy. Meskipun kita tahu kita pernah melakukan kesalahan nih sama dia gitu. Itu kan dulu kita masih reckless, masih kecil. Gue belum seterbuka sekarang pikirannya. Oh. Jadi nggak apa-apa menurut lo? Karena orang tuh bisa kayak Kotaro Minami, berubah. Yoi. Setuju gue. Lah, gimana sih? Soal Kotaro Minaminya. Oh iya, oke. Iya. Orang bisa Kotaro Minami ya. Berubah. Ya menurut Hard Rock kita balikin deh. Oke. Kita di DJ Hub for Heart. Kalau lo mau curhat program Hard Rock FM soal hardrockfm.com tentang yang lain, curhat apapun, subjek Hub for Heart silakan. Tapi menurut Hard Rock balikan sama mantan, yes or no? Untuk yang berhasil balikan, apa yang bikin lo mau menerimanya lagi? Alasannya kenapa? Ada yang mau share pengalaman juga boleh loh, kayak boleh. Tatuk FM. Kita telepon juga, ayo. Bener. Kita buka. Mau Kalau namanya. mau share tweet pic sama ini loh mantan gue terus jadian lagi nggak apa-apa. Iya. Mau share 3GP video maksudnya. Oh iya bisa. Kayak Alika Mentari tuh.
musisinya Arika Kustik. Sekarang dia main sama mantannya. Hah, mantannya? Maksudnya dia ngeband, dia masih ngeband sama mantannya. Ngeband. Tapi masing-masing udah punya pasangan. Itu keren, profesional. Jadi bisa menerima. Benar, ya kan? benar. Hattercast langsung di Hattercast FM. Oke. Kita balik lagi di satu segmen yang sangat khusyuk ya. Yaitu Help for Heart, dimana kita bisa membantu mungkin ya sedikit hati Heart Rockers yang gundah dan gulana dan gamang. Ada Endah lagi main. Nggak. Jangan ntar gue dipindahin radio. Anyway, Busway. BTW Busway. Najis. Kita masih bahas soal mantan yes or no ya. Menurut Hattercast, balikan sama mantan yes or no. Untuk yang berhasil balikan atau alasannya kenapa lah, kasih tahu kita. Kalau kata Adi Jogorejo, jelas no, mantan adalah orang yang jelas no. Mantan adalah orang yang mengubah kita menjadi dewasa atau menjadi bentuk badan six pack. Kalau kata Joa Alexandra, dia move on aja lah, nggak usah balikan, berpetualang yang dengan yang ada di depan mata aja. Asik. Oh, cewek petualang, kayak Sherina dia nih. Dia pikir dia yang paling hebat. Oke, lanjutannya lagi adalah maksud gue, ada orang-orang yang benci sama mantan pasangannya. Menurut gue itu juga salah. Karena apa? Justru mereka harus berterima kasih sama mantannya karena membuat pasangannya menjadi seperti sekarang. Gue setuju banget. Iya kan? Setuju banget. Seperti kata si Adie Jogro Berbrejo. Jelas no mantan. Tapi ini ada sedikit pertimbangan Hattercast. Hal-hal yang harus dipikirkan ulang sebelum balikan sama mantan. Yang pertama adalah ada alasannya kenapa putus. Perlu diingat ya. Nggak mungkin kan lo berdua sempat berpisah karena lagi iseng aja. Tentu ada alasan kuat kenapa lo sampai memutuskan untuk berpisah. Oke. Sebelum memutuskan untuk kembali ke mantan, coba pikirkan lagi dan resapi. Apakah masalah itu sangat signifikan buat kalian berdua atau masih bisa diselesaikan? Kalau memang hal yang membuat kalian berpisah itu adalah hal yang prinsip, ya ngapain buang-buang waktu untuk kembali menjalani lagi. Tapi ingat, selalu diingat Hattercast, ketika lo mau putus, ingat juga kenapa awalnya lo jadian. Itu yang sering gue lupa sih. Dua aja Par, dua. Oh iya, dua. Lu kasih angin dikit curhat ntar lagi. Yang kedua, beneran mau balik? Udah nanar. Beneran mau balik? Oke. Atau cuma kesepian aja sih? Nah, ini harus lu perhatiin. Rasa sepi jelas akan melanda selepas lo berdua putus. Biasanya kemana-mana ada yang nemenin. Sekarang harus single fighter. Tapi kesepian bisa jadi alasan yang cukup rasional untuk balikan. Tanya lagi, apakah benar? Karena hubungan yang baik membutuhkan individu yang sudah lebih dulu selesai dengan diri mereka sendiri. Camkan itu ya, Hattercast ya. Sebuah ikatan cinta akan lebih stabil saat dua orang yang ada dalamnya tidak lagi dihantui oleh rasa insecure terhadap kondisi kehidupan mereka. Kayak ya udah deh daripada nggak ada gitu ya. Nah, gini. Aduh, gue males nyari-nyari lagi, males prosesnya. Udah yang ada aja deh. Iya, aduh, jangan sampai kayak gitu deh. Yang ketiga, masih sayang. Nah ini dia nih, masih sayang atau malas memulai sama orang lain. Ini beda tipis. Hal yang kerap menarik kita untuk kembali pada hubungan yang telah lewat adalah rasa nyaman yang ada di dalamnya. Oke. Apakah lo mau kembali hanya karena menginginkan rasa nyaman itu? Kalau kata orang bijak gini, keluarlah dari zona nyaman demi mencapai kesuksesan. Bijak. Pameo, yang sama pun berlaku dalam hubungan cinta. Terlalu nyaman dengan seseorang gak selamanya jadi pertanda baik. Malah bisa jadi ini gak akan membuat lo berkembang. No ini progress dia. zone kalau kata Rene Suardono. Kalau emang niat lo balikan karena ogah PDKT dan memulai lagi sama yang lain, maka pertimbangkan hal ini. Yakin gak mau ambil resiko dan bakal hidup gini-gini aja sampai tua nanti. Nah lo, yang berikutnya adalah pastikan lo pernah pacaran dan punya mantan. Ya kalau enggak gimana caranya lo bisa balikan? ya. Kalau jomblo seumur hidup kan susah single seumur hidup. Ini nih soal balik lagi kepada prinsip. Banyak orang yang putus karena prinsip, ya nggak sih? Dengan Gofar Hattercast.
Di masa-masa dimana segala sesuatu petuah dari dia itu make sense. Gini, Karena datang dari hati. gue tuh percaya hidup itu seperti apa ya? Ada kiri ada kanan, ada siang ada malam, ada depan ada belakang, Ada hitam ada gelap. ada hitam ada putih. Ada hitam ada Lu bayangin kalau misalnya satu hari di dunia itu cuma ada siang terus nggak enak, ada malam terus nggak enak, atau jalanan ada laki semua. Nggak enak. wah enak. Tapi ada beberapa orang yang beruntung sih, ada beberapa orang yang berbahagia. Oke. Dan kalau jalanan Jakarta nih, jalanan dunia itu belok kiri terus, nggak ada kanan, nggak enak. Karena kiri dan kanan itu emang harus butuh berdampingan, tapi tidak bisa disatukan. Sama sepertinya prinsip. Setiap komponen pasti ada yang namanya oponen, sesuatu yang berlawanan. Dan itu buat menyeimbangkan hidup itu harus berjalan berdampingan. Jadi menurut gue perbedaan itu emang sangat indah apabila kita bisa masing-masing saling menghargai. Dan terkadang yang menghalang itu semua adalah prinsip. Ya. Iya. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol prinsip kita atau prinsip kita yang mengontrol diri kita. Ngilu ngomong kontrol. This is Rock and Roll Radio. Jeff Adira Pramanta juga Gofar Hilman. Dan setelah mengeringkan studio yang tiba-tiba banjir air mata, kita kembali lagi di Hell for Heart. And no. Ada Emi. Kata dia yes. Karena kita berdua sama-sama nggak happy dengan yang lain. Ternyata kita soulmate, dulu putus karena LDR. Wah, LDR nggak enak emang. Long distance relationship. Betul. Jakarta, Bekasi. Itu kan LDR Ci. Beneran dah. Si lagi. Tapi LDR itu kan aneh. Macet soalnya. Iya benar. Bahkan Bintaro Kemang pun sekarang LDR sih. Tapi tidak se-LDR Bekasi sih. Iya sih. Masih mending Jakarta Bandung cuy daripada Jakarta Bekasi. Ini fokus pindah Bekasi lagi nih. Tapi begini, kita ngomongin soal permantanan di sini. Oke. Banyak alasan kenapa orang itu putus, tapi kebanyakan orang yang balik lagi setelah memutuskan untuk balik lagi, itu alasannya itu tadi benar kayak LDR. Dulu waktu pacaran LDR deket, begitu ketemu langsung shocking. Shock kan? Kenapa? Biasa lewat ini, biasa lewat WhatsApp, biasa lewat Skype. Oke. Terus habis itu ketemu langsung beda rasanya. Benar. Akhirnya putus. Tapi nggak lama kemudian kan tetap jadi teman, terus balik lagi. Itu ada kayak gitu. Ada juga balikan karena perasaan tadi, ya udah sama siapa lagi, dia yang paling ngerti segala macam. Dan satunya sana juga merasakan hal yang sama. Akhirnya balik. Ada hal mungkin yang balikan paling banyak kayak gini loh. Ada satu alasan kenapa putus. Contohnya misalnya si pasangan lo punya sesuatu yang atau enggak bersikap sesuatu yang emang gak lo suka. Pada akhirnya putus nih. Iya. Kemudian ketemu lagi. Iya. Terus lu tahu dia udah berubah segala macam. Seperti yang lu bilang tadi kayak Kotaro Minami kan. Kayak ada proses ya. Proses setelah pembelajaran. Putus itu tuh ada proses pembelajaran yang proses realisasi. Betul, ya, betul. Alkulturisasi. Bener. Dan kemudian apalagi kalau di tengah-tengah itu tempat menghadapi cinta yang gagal juga. Wah benar. Dan pada saatnya gini, ada pepatah yang mengatakan suatu akan berharga ketika kita merasa kehilangan. You don't know what you've got till it's gone. Nah betul. Sekarang lagi ngerasa kayak gitu. Gue cuma nanya doang. Loh, ya lumayan. Tapi gini ya guys. Oke, Pokoknya oke. soal permantanan ini cut ini gue tutup Oke. dengan satu pepatah yang perlu diperhatikan soal mantan. Apaan? Banyak anak banyak rezeki. Gak ada hubungannya. Tiba-tiba ada lagu nyasar satu ke sini. Apaan? Lighthouse Family. Jauh. Ini ada pertanda ini. Pertanda Ain't apa? no sunshine katanya. Gak ada sinar matahari.
Ini mengingatkan gua akan sebuah artikel. Apaan? Kesimpulan dari Drive and Jive Have for Heart malam ini. Yang ngomongin mantan itu kan. Topiknya balikan sama mantan, yes or no. Tadi kita udah ngomongin dan lo Troke sudah share juga ke @hatrock_fm. Kita udah bacain, ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang gak setuju. Terkadang Oke. lo justru mendapatkan lebih saat lo rela melepaskan. Karena pada akhirnya masih ada orang lain yang bisa lo temui di luar sana. Bisa jadi kesempatan emas itu nggak akan datang kalau lo berdua memilih ngotot untuk terus bersama. Ngotot ya? Jangan pakai N, ngoton. Atau ngonot. Mana enak? Nggak enak lah. Tergantung peletakannya sih. Iya. Walau berat menerimanya, ada beberapa hubungan yang memang harus disudahi saja demi kebaikan kalian berdua. Ibarat rel kereta nih. Takdir lo dan dia emang gak akan bertemu di satu titik. Lo dan dia yang dirancang untuk pernah bersisian. Kalau kata Glenn Fredly, cukup sudah ku rasakan untuk sekian kali aku sayang kamu. Sambung dong. Kalau kata slang, balikan, oh balikan. Balikin. Kalau kata sebuah pepatah, Apaan? banyak anak banyak rezeki. Tadi lagi dong. Adira Permanta pamit. Gofar Hilman pamit. Satya Permanta pamit. We're signing off the air. Have a hard rocky night. Abis ini ada Amy Saras Dan Lady Who Swings Iya, on betul. Drive and Jive. Jive.